putra saya lagi nengok cucu. Oh alah ya Ibu, jalan-jalan ya Ibu di rumah Ya, cucu. ya di rumah cucu ya. Nah, alhamdulillah dengan daring ini kita bisa bertatap muka, melakukan aktivitas juga dari mana-mana ya bisa. Vicky, kamu di mana Vicky? Surabaya apa di Borno? Ada di Surabaya Bu, ini sama Surabaya. Erlika. Oh, dengan Erlika. Ya. Sak kamar iki. Alhamdulillah baik Bu Ana. Ya, sama-sama. Eka, gimana Eka? Kabarnya Kak? Alhamdulillah Bu, sehat. Nah, di rumah ya ini? Kamu di rumah Eka? Nggih Bu, ini di kosannya Erlika sama Yulia. Ngumpul semua di sana. Jadi mabes tempatmu itu, kos-kosanmu Erlika. Markas besar. Iya Ibu. Markas besar untuk akuntansi reguler pagi. Iya Ibu. Oke. Yang tampil ini kelompok 3 ya. Nggih Ibu, kelompok 3. Untuk pekan depan ya, karena kita ini juga di deadline waktu untuk UAS, karena informasi yang saya dapat dari fakultas itu insya Allah UASnya mulai tanggal 10 Januari, pekan kedua bulan Januari ya, bulan depan dan tahun depan ya. Maka untuk pekan depan itu saya minta 2 kelompok ya. Nah, jadi kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Seharusnya mulai dari ini tadi, tapi ternyata kelompok 4 masih belum siap. Oke, kalau gitu pekan depan kelompok 4 dan kelompok 5, terus 2 pekan lagi kelompok 6 dan kelompok 7 ya. Berarti 2 kali tatap muka itu setiap kali presentasi itu nanti saya buatkan absensi pertemuan yang berbeda ya. Jadi kalau sekarang ini 1 pertemuan, nah nanti pekan depan itu 2 pertemuan. Gitu ya. Jadi kalau yang di kelas B sudah 2 kelompok ya, sudah mulai kemarin 2 kelompok. Baik, bisa kita mulai, sudah 25 yang hadir, 26 dengan saya. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Sudah siap semua ya? Kita mulai dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melakukan tugas kita bertatap muka melalui Jimit ya, untuk melaksanakan perkuliahan di perkuliahan SPM ini dengan materi itu untuk analisis laporan kinerja keuangan ya. Ini giliran kelompok 3 yang akan mempresentasikan. Nah, saya minta ada yang jadi moderator untuk presentasi kelompok 3. Kelompok 2 kemarin siapa saja ya yang tampil? Saya Rudiana, Ayu, sama Livia, Ibu. Livia, ya silakan. Siapa yang bersedia menjadi MC untuk mengantar presentasi kelompok 3? Mbak Alivia Ibu, sudah saya hubungi. Oh ya, oke. Silakan Alivia. Nggih Ibu. Ya. Nggih. Saya mulai nggih Bu.
Ya, silakan. Nah, MC-nya bersemangat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi analisis laporan kinerja keuangan yang akan dibawakan oleh kelompok 3. Aturan main dalam presentasi kali ini sama dengan presentasi sebelum-sebelumnya, yakni presentator wajib open kamera selama melakukan presentasi. Presentator tidak perlu memperkenalkan yang diwakilkan oleh salah satu anggotanya di awal, melainkan setiap presentator menyebutkan identitasnya sendiri saat melakukan presentasinya. Kemudian setelah itu akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi, dan penanya adalah berasal dari salah satu anggota dari setiap kelompok selain presentator. Pertanyaan bisa dilakukan langsung melalui open mic oleh penanya atau melalui room chat yang telah tersedia. Setelah selesai setelah selesai sesi tanya jawab, maka akan dilanjutkan dengan evaluasi oleh Bu Ana mengenai penyampaian presentator sekaligus dengan materinya. Singkat saja, saya langsung serahkan kepada presentator hari ini, yakni kelompok 3, untuk langsung menampilkan videonya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan presentasi PPT-nya. Silahkan kelompok 3. Ya, jadi panduan PowerPoint ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ada Salsabila Firhani. Yang kedua ada Eka Nur Oktaviani. Yang ketiga ada Vicky Hiatul Mubarokah. Dan yang keempat ada Erlika Sulistia. Itu alat bahan seperti kertas manila, penggaris, spidol, pensil, penghapus, dan lain-lain. Referensi buku yang kami gunakan yaitu buku Manajemen Kontrol Sistem atau Sistem Pengendalian Manajemen oleh Robert dan Antonio. Berikut untuk langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama yaitu menulis atau membuat rancangan kerangka untuk membuat mind map. Yang kedua yaitu menggambar kerangka di kertas manila, dimulai dari babnya di tengah lalu disusul dengan subbab-subbabnya. Yang ketiga yaitu menebalkan tulisan atau judul dengan subbab-subbabnya menggunakan spidol agar terlihat lebih jelas. Nah, berikut untuk hasil mind mapping dari kelompok kami. Menarik bukan? Sekian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk PPT-nya sudah muncul ya Ibu? Sudah? Jadi langsung saja saya mulai ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan membahas mengenai materi analisis laporan kinerja keuangan. Saya Erlika Sulistia akan menjelaskan yang pertama. Di sini ada dari mind map kelompok kami. Materi kami pada kesempatan kali ini yaitu analisis laporan kinerja keuangan. Nah, di mana kita membuat mind map itu dimulai dari tengah-tengah, lalu kita susun dengan subbab-subbab yang ada di
sampingnya atau bercabang di sampingnya seperti itu. Nah, untuk sebab yang pertama di sini ada menghitung varians, yang dimana dalam menghitung varians di sini terdapat 3 cabang, yaitu yang pertama ada varians pendapatan, yang kedua ada varians beban, dan yang ketiga ada analisis atau rangkuman varians. Nah, untuk sebab yang kedua di sini ada varian dalam praktik. Nah, dalam sebab varian dalam praktik ini terdapat 6 cabang, yang dimana cabang pertama di sini ada periode waktu dari perbandingan, yang kedua ada fokus pada margin kotor, yang ketiga ada standar apa ya? Standar evaluasi, yang keempat ada standar penuh, yang kelima ada jumlah rincian, dan yang keenam ada biaya teknik diskresioner. Nah, untuk sebab selanjutnya di sini ada keterbatasan analisis varian. Dan untuk sebab yang keempat ada tindakan manajemen. Jadi langsung saja. Nah, dalam analisis laporan keuangan tadi kan sudah saya sedikit singgung bahwasanya terdapat 4 subbab, yang dimana ada menghitung varian, keterbatasan analisis varian, variasi dalam praktik, dan tindakan manajemen. Nah, ketika suatu laporan keuangan itu menjalankan suatu fungsinya sebagaimana memberikan informasi yang wajar dan relevan kepada penggunanya. Nah, maka yang perlu dilakukan yaitu adanya evaluasi agar menjadi suatu hal yang sangat fundamental dalam pelaporan suatu keuangan, seperti itu. Nah, kinerja keuangan sendiri itu kan adalah sebuah gambaran dari setiap ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada menghitung varians. Menghitung varian di sini terdapat 3 cabang, yaitu yang pertama adalah varians pendapatan, varians beban, dan analisis atau rangkuman varians. Nah, dalam menghitung varians, untuk kerangka analisis yang digunakan meliputi yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Dan yang kedua yaitu merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor penyebab kunci tersebut pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Selanjutnya yaitu mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja sementara faktor lainnya dianggap konstan. Selanjutnya yaitu menambahkan kompleksitas secara bertahap, dan yang terakhir di sini ada menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru itu dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Nah, di sini yang pertama ada varians pendapatan. Varians pendapatan ini dijelaskan mengenai bagaimana menghitung varians harga, varians volume, dan bauran penjualan. Perhitungan tersebut dibuat untuk setiap lini produk, dan hasil dari lini produk itu kemudian diagresikan untuk menghitung total varians. Nah, varians yang positif itu adalah yang menguntungkan karena hal tersebut mengindikasikan bahwa laba aktual melebihi laba yang dianggarkan, dan varians yang negatif adalah merugikan. Nah, di dalam varians pendapatan sendiri di sini ada beberapa. Yang pertama ada varians harga penjualan. Nah, varians harga penjualan itu dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Untuk yang kedua di sini ada varians bauran dan volume. Nah, seringkali varians bauran dan varians volume ini tidak dapat dipisahkan, jadi selalu beriringan seperti itu. Nah, untuk persamaan dari gabungan dari varians bauran dan volume ini adalah rumusnya volume aktual dikurangi volume anggaran
lalu dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan, yang dimana varian volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Sedangkan varian bauran itu diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam suatu anggaran. Nah, ketika setiap produk itu memperoleh kontribusi per unit yang berbeda, maka suatu penjualan proporsi produk yang berbeda dari yang dianggarkan akan menghasilkan suatu varian seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tentang varian bauran. Varian bauran dari masing-masing produk ini diperoleh persamaan atau rumus, yaitu total volume penjualan aktual dikalikan anggaran proporsi dikurangi volume penjualan aktual lalu dikalikan kontribusi per unit yang dianggarkan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Eka Nur Oktaviani akan melanjutkan penjelasan varians volume. Varians volume dapat dihitung dengan cara-cara mengurangkan varians bauran dari gabungan antara varian bauran dan varian volume. Dengan perhitungan total volume penjualan aktual dikali persentase anggaran dikurangi anggaran penjualan dikali kontribusi anggaran per unit. Yang terakhir, analisis pendapatan lainnya. Analisis pendapatan dapat dibagi-bagi lebih lanjut dalam kasus ini dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikannya per produk. Nah, dari pertanyaan gimana membaikkan. Selanjutnya, penetrasi pasar dan volume industri. Salah satu perusahaan dari analisis laba adalah untuk memisahkan varian bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Prinsipnya adalah bahwa manajer unit bisnis bertanggung jawab atas pangsa pasar, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atas volume industri. Karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Persamaan berikut ini digunakan untuk memisahkan dampak penetrasi pangsa pasar dan volume industri untuk varian bauran dan volume. Varian pasar, perhitungannya penjualan aktual dikurangi volume industri dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi anggaran per unit. Varian pangsa pasar dihitung untuk setiap produk secara terpisah dan varian total adalah jumlah perhitungan secara aljabar. Varian volume industri bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Volume industri aktual dikurangi volume industri dianggarkan dikali penetrasi pasar dianggarkan dikali kontribusi per unit dianggarkan. Dibuat oleh mahasiswa FIP. Kemudian varian beban ada 2 poin, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan beban produksi variabel yang dianggarkan adalah volume produksi, bukan volume penjualan yang digunakan dalam menentukan varian pendapatan. Yang kedua, biaya tetap. Varian antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan, karena biaya-biaya tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Analisis varian. Penekanan dari tugas ini kami pada Ada beberapa cara dengan varian dapat dirangkum dalam suatu laporan bagi manajemen. Ini digunakan karena jumlahnya dapat ditelusuri dengan mudah. Bentuk penyajian lainnya adalah dengan menunjukkan jumlah aktual beserta dengan variannya. Hal ini memberikan indikasi mengenai relatif pentingnya setiap varian sebagai bagian dari total pos pendapatan atau beban yang terkait. buat relevansi antara komponen rumah dengan
Varian dalam praktik. Ada 6 poin. Yang pertama, periode waktu dari perbandingan, fokus pada margin kotor, standar evaluasi, sistem biaya penuh, jumlah rincian, dan biaya teknik dan biaya diskuisioner. Diskrisioner. Diskrisioner. Fungsi pintu itu adalah memberi Membacanya Diskuisioner. diskrisioner ya Kak. Ya. Nggih, Bu. orang dan barang. Periode yang pertama, periode waktu dari perbandingan. Betul ya. Perbandingan antara anggaran tahunan dengan Oleh karena perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh, menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. ya, Bila kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran untuk tahun tersebut, sampai tanggal itu adalah mungkin bahwa defisit yang terjadi akan dapat diatasi bulan-bulan yang tersisa. tidak boleh keluar masuk dalam rumah kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oleh karena itu kita memasang pintu. Saya membaca tentang bab fokus pada margin kotor. Pintu itu diwakili Banyak perusahaan perubahan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya akan diperkirakan mengarah kepada perubahan dalam harga jual. Dan tugas dari manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Kebijakan semacam itu tidak akan memiliki varian harga jual, melainkan akan ada varian margin kotor. Margin kotor per unit adalah selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Analisis varian dengan mensubsidi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. itu hubungan. Ini subbab sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full cost system, Betul ya. baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan bersama periode tersebut. Lebih banyak biaya overhead tetap yang dilepaskan ke harga pokok penjualan dibandingkan dengan jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut. Hal yang penting adalah bahwa varian produksi seharusnya dikaitkan dengan volume produksi, bukan volume penjualan. Standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan aktivitas aktual dan terdiri atas 3 jenis, yaitu standar atau anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Kedua, standar historis. Ketiga, standar eksternal. Faktor imigrasi. Betul ya? Kantor imigrasi itu sudah itu akan ngecek orang-orang yang mau keluar negeri. Dokumen apa yang dicek? Ini bab jumlah rincian. Varian pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Pertama, secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga. Lalu menganalisis varian volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Pada setiap tingkatan ini, varian tersebut dianalisis berdasarkan produk individual. Proses dari satu tingkat ke tingkat yang lain sering disebut dengan mengupas bawang, yaitu lapisan demi lapisan dikupas, dan proses tersebut akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Biaya teknik dan biaya
Aman ya. Varian yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini tergantung pada kualifikasi bahwa kualitas pengantaran tepat waktu nilai memuaskan. Sebaliknya, kinerja pusat beban kebijakan biaya dinilai memuaskan apabila beban aktual hampir setara dengan jumlah yang dianggarkan tidak lebih tinggi maupun lebih rendah. Hal ini disebabkan karena varian yang menguntungkan dapat mengindikasi bahwa pusat tanggung jawab tersebut tidak melaksanakan dengan mencukupi fungsi-fungsi yang disetujui akan dilaksanakan olehnya. Bisnis kita itu tetap mempunyai keunggulan yang tidak. Keterbatasan analisis varian. Keterbatasan yang pertama, walaupun analisis mengidentifikasi di mana varian ini terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varian ini atau apa yang dilakukan mengenainya. Keterbatasan kedua, untuk menentukan apakah suatu varian ada signifikan, teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja akrual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Teknik ini disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Saya bisa jawab. Keterbatasan yang ketiga, bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varian yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Demikian pula ketika varian menjadi semakin teragregasi, para manajer menjadi semakin bergantung pada penjelasan dan proyeksi yang menyertainya. Akhirnya laporan itu hanya menunjukkan apa yang telah terjadi, tetapi laporan tersebut tidak menunjukkan dampak masa depan dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajer. Ternyata melalui kantor karantina Tentang tindakan manajemen. Satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal yaitu laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga dan informasi signifikan harus dikomunikasikan secara cepat melalui fax email atau telepon. Laporan formal menginformasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Dengan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Salah satu manfaat utama dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atas inisiatif mereka sendiri. Laporan tidak dipergunakan kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Tentu pesaing kita akan berusaha untuk optimis. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Kasusnya yang dipilih kasus nomor berapa? Nah, kira-kira Anda bisa mengkaitkan bagaimana melindungi rahasia perusahaan itu? Ini saya kasusnya dari buku yang berbeda, Ibu, modulnya. Oh, karena buku yang dipakai tadi tidak sesuai seperti yang saya tunjukkan. Di buku itu apakah tidak ada kasus? Oh, tidak ada, Ibu. Oh ya, jadi di buku SPM yang ini coba saya tunjukkan ya. Nah ini. Nah ini ada kasusnya itu yang saya suruh pilih. Karena di situ biasanya setiap chapter itu ada 2 sampai 3 kasus ada.
Pilih salah satu. yang lain. SOP juga bisa dipatenkan. Ya. Ini mungkin modul berbeda nggih Ibu untuk Iya. bukunya. Bukunya mungkin berbeda. Cuman tadi itu beberapa materi saya lihat di mind map-nya hampir sama, hanya ada perbedaan sedikit. Ya. Jadi untuk kelompok berikutnya, tolong usahakan menggunakan bukunya yang ini ya. Ini bisa saudara dapatkan tadi, ada teman saudara itu, kalau ini saya dulu titip sama mahasiswa. Kebetulan mahasiswa itu mau cari yang dalam bahasa Inggris, mahasiswa P2K. Ternyata dia dapat yang terjemahannya. Saya minta fotokopi difotokan itu outline-nya sama apa tidak dengan buku yang ada. Ternyata sama, jadi saya titip. Ini tidak mahal. 2 jilid itu di Shopee 75.000. 2 jilid, tebel-tebel. Tapi saudara bisa beli satu saja. Nah, ini yang dipakai untuk presentasi itu adalah yang jilid 2. Ya. Nah, untuk kelompok yang belum tampil, tolong disesuaikan dengan ini ya, kasusnya juga. Nggih Ibu, sebelumnya mohon maaf nggih. Ya, ada yang kelamaan nanti kalau pesan di Shopee Bu, mereka cari dapat di Semarang, di Blauran ada, di Semarang juga ada, dan Semarang yang kampung buku ya itu ada. Nggih Ibu, kemarin kita juga mencari yang di Semarang, cuma tasnya belum dapat, nggak ada, stoknya kosong Ibu. Oh iya, ya, itu yang yang lama, yang covernya seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Ini edisinya sudah edisi ke-12. Oke Ibu. Ya, nggak apa-apa Erlika, dilanjutkan aja dulu. Untuk yang ini kamu mengambil dari mana? Ini dari bukunya, sebentar. Heri Enjang, Bu. Bukunya sama? Heri Enjang, Sistem Pengendalian Manajemen. Oh, Heri Enjang. Ors Enjang lah. Iya. Ors Enjang itu ya, itu itu KAP, termasuk KAP internasional ya. Oke. Ya, silakan. Iya Ibu, terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya saya Fikiyatul Mubarokah akan menjelaskan studi kasusnya. Studi kasus analisis laporan keuangan perusahaan PT Manajemen Keuangan. PT Manajemen Keuangan Network. Neraca komparatif periode 31 Desember 2017 dan 2016. Pada tahun 2017, aset lancar jumlahnya 550 juta, jumlah persentasenya 48,30. Investasi jangka panjang jumlahnya 95 juta, jumlah persentasenya 8,30. Aset tetap atau bersih jumlahnya 444.500.000, jumlah persentasenya 39. Aset tak berwujud jumlahnya 50 juta, jumlah persentasenya 4,40. Total asetnya 1.139.500.000 dan jumlah persentasenya 100. Kewajiban lancar 210 juta, jumlah persentasenya 18,40. Kewajiban jangka panjang jumlahnya 100 juta, jumlah persentasenya 8,80. Total kewajiban 310 juta, jumlah persentasenya 27,20. Total ekuitas pemegang saham. Total ekuitas pemegang saham
829.500.000, jumlah persentasenya 72,80. Pada tahun 2016, aset lancar jumlahnya 533 juta, jumlah persentasenya 43,30. Investasi jangka panjang jumlahnya 117.500.000, jumlah persentasenya 14,40. Aset tetap atau bersih jumlahnya 411 juta, jumlah persentasenya 38,20. Aset tak berwujud jumlahnya 50 juta, jumlah presentasinya 4, total aset 1.111.500.000, jumlah presentasinya 99,90. Kewajiban lancar, jumlahnya 243 juta, jumlah presentasinya 19,70. Kewajiban jangka panjang, jumlahnya 200 juta, persentasenya 16,30, total kewajiban 443 juta, jumlah persentasenya 36. Ekuitas pemegang saham, total ekuitas pemegang saham yaitu 787.500.000 rupiah, jumlah persentasenya 64. Neraca komparatif. Analisis vertikal perubahan persentase yang utama dalam aset PT Manajemen Keuangan Network adalah dalam kategori aset lancar dan investasi jangka panjang. Aset lancar naik dari 43,3% menjadi 48,3% dari total aset, dan investasi jangka panjang turun dari 14,4% menjadi 8,3% dari total aset. Pada bagian kewajiban dan ekuitas pemegang saham, perubahan persentase terbesar terjadi pada kewajiban jangka panjang dan laba ditahan. Ekuitas pemegang saham meningkat dari 64% menjadi 72,8% dari total kewajiban dan ekuitas pemegang saham tahun 2017. Terdapat penurunan yang dapat dibandingkan dengan kewajiban. Dalam analisis vertikal untuk laporan laba rugi, masing-masing pos dinyatakan sebagai persentase dari penjualan bersih. Baik, ya. Kalau tidak ada lagi, kita tutup ya. PT Manajemen Keuangan Network, laporan laba rugi komparatif periode 31 Desember 2017 dan 2016. Pada tahun 2017, penjualan 1.530.500.000, persentasenya 102,20. Return dan potongan penjualan 32.500.000, persentasenya 2,20. Penjualan bersih 1.498.000.000, persentasenya 100. HPP 1.043 juta, jumlah persentasenya 69,60. Laba kotor 455 juta, persentasenya 30,40. Beban penjualan 191 juta, jumlah persentasenya 12,80. Beban administrasi 104, persentasenya 6,90. Total beban operasional 295 juta, persentasenya 19,70. Laba operasi jumlahnya 160, persentasenya 10,70. Pada tahun 2016, penjualan 1.234.000.000, persentasenya 102,80. Return dan potongan penjualan 34 juta, persentasenya 2,80. Penjualan bersih 1.200.000.000, persentasenya 100. HPP
820 juta, persentasenya 68,30. Laba kotor 380 juta, persentasenya 31,70. Beban penjualan 147 juta, persentasenya 12,30. Beban administrasi 97 juta 400 ribu, persentasenya 8,10. Total beban operasional 244 juta 400 ribu, persentasenya 20,40. Laba operasi 135 juta 600 ribu, persentasenya 11,30. Laporan laba rugi komparatif, analisis vertikal. Kita harus berhati-hati saat menilai signifikasi dari perbedaan persentase antara kedua tahun tersebut. Sebagai contoh, penurunan laba kotor dari 31,7% pada tahun 2016 menjadi 30,4% pada tahun 2017 hanyalah 1,3%. Akan tetapi, dalam bentuk rupiah terhadap potensi laba kotor, penurunan tersebut mencerminkan penurunan sebesar 19.500.000 dikali 1,3% dikali 1.498 juta. Perhatikan satu contoh berikut ini. Persentase laba kotor dan laba bersih terhadap penjualan untuk tahun fiskal untuk perusahaan A dan B adalah sebagai berikut. Laba kotor terhadap penjualan perusahaan A yaitu 21,23%, pada perusahaan B 6,20%. Laba bersih terhadap penjualan pada perusahaan A 1,33%, pada perusahaan B 1,08%. Perbandingan laba terhadap penjualan perusahaan B secara signifikan memiliki persentase margin laba kotor yang lebih rendah dibandingkan perusahaan A. Yang disebabkan karena strategi penetapan harga yang agresif oleh perusahaan B. Keunggulan margin laba perusahaan A menyusut saat membandingkan rasio laba bersih terhadap penjualan. Perusahaan A pasti memiliki beban penjualan dan administrasi terhadap penjualan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan B. Meskipun demikian, laba bersih terhadap penjualan untuk perusahaan A masih 0,20 dibandingkan laba bersih terhadap penjualan untuk perusahaan B. Sekian untuk presentasi dari kami. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok 3 atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Selanjutnya adalah kita masuki sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya bisa langsung open mic atau bisa mengetik di room chat yang tersedia. Dimulai dari kelompok 1, kita mulai dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian kita jawab, nanti setelah itu baru kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan kedua dengan 3 pertanyaan berikutnya. Untuk kelompok 1 bisa langsung bertanya, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Via untuk waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Menurut kelompok Anda, apakah analisis laporan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari analisis bisnis? Jika iya, jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Terima kasih. Ya baik Mbak Hana, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok berikutnya adalah kelompok 2, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Perwakilan dari kelompok 2.
Mbak Ayu Kamelia atau Mbak Rudiana? Sepertinya kelompok 2 sedang mempersiapkan pertanyaannya. Kita lanjut ke kelompok 4 terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaannya. Silakan kelompok 4 untuk pertanyaannya. Iya Mbak Olivia, saya dari kelompok 4, mewakili kelompok 4, ingin bertanya. Mengapa dalam menganalisis laporan kinerja keuangan untuk menghitung varian harus fokus pada margin kotor? Terima kasih ya Mbak Olivia. Baik Mbak Mega, sama-sama. Bagaimana Mbak Ayu atau Mbak Rudiana? Olivia juga boleh. Oh, moderator tidak apa-apa, Bu? Ya, enggak apa-apa. Oke, baik kalau begitu. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya. Pada varian dalam praktik di sini disebutkan adalah sistem biaya penuh yang digunakan. Saya ingin tahu alasannya kenapa lebih efektif menggunakan analisis varian praktiknya tersebut menggunakan sistem biaya penuh atau full cost system. Kenapa tidak hanya menggunakan variable cost system begitu? Terima kasih. Baik, begitu kelompok 3 pertanyaannya bisa saya ulangkan, Nggih. Untuk kelompok 1 pertanyaan dari Mbak Hana Nurhanifa, yakni menurut kelompok Anda, apakah analisis laporan keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan bisnis? Begitu nggih Mbak Hana? Di pertanyaan ini mau Ya Mbak Fia. terus Ya. Kemudian pertanyaan dari kelompok 2 adalah dalam varian dalam praktiknya itu disebutkan menggunakan sistem biaya penuh. Kenapa? Apa yang menjadikan alasannya lebih efektif menggunakan biaya penuh ditimbangkan hanya dengan menggunakan sistem variable cost? Kemudian pertanyaan dari kelompok 4 oleh Mbak Megawati adalah mengapa dalam menganalisis laporan keuangan untuk menghitung varian harus berfokuskan pada margin kotornya. Mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk kelompok 3 bisa dijawab, silahkan. Baik, saya Vicky mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apakah analisis laporan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari analisis bisnis? Kalau menurut kelompok kami, iya. Karena analisis laporan keuangan itu kan elemen penting yang emang
nggak bisa dipisahkan dari sebuah bisnis atau perusahaan, karena itu tuh salah satu dasar untuk mengambil keputusan strategi bisnis. Terus juga laporan keuangan itu memberikan gambaran sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Terus juga laporan keuangan kan terdiri dari kayak laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan juga arus kas. Tentu laporan-laporan keuangan itu tuh berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat digunakan baik oleh perusahaan maupun stakeholder seperti investor. Begitu jawaban dari kelompok kami, Mbak Hana. Apakah bisa dipahami? Iya, Mbak Ilya, terima kasih untuk jawabannya. Bisa dipahami. Baik, terima kasih. Bagaimana Mbak Hana, apakah sudah terjawab? Iya, Mbak Via, sudah. Terima kasih, Mbak. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah masih ada pertanyaan dari kelompok 2 dan juga kelompok 4. Mungkin rekan dari kelompok 3 bisa menjawabnya. Mungkin cukup Mbak bisa menjawab dari pertanyaan kelompok lain. Maksudnya gimana Mbak Erlika? Tadi Ini masih Mbak ada 2 pertanyaan. Iya. Ya, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 4-nya. Silakan. Maksud saya tidak ada tambahan untuk jawaban dari pertanyaan dari Mbak Hana seperti itu. Oh, iya. Ya, silakan dari kelompok 2 dan kelompok 4 mungkin ada teman kelompok 3 yang mau menjawabnya. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Tadi pertanyaannya pada dalam praktik tadi kan ada sistem biaya penuh. Nah, kenapa itu dikatakan lebih efektif? Kenapa tidak bukan variabel yang variabel biaya variabelnya seperti itu ya, Mbak? Nah, dalam komponen full costing itu memperhitungkan biaya overhead tetap. Oleh karena itu, nilai yang melekat pada HPP atau maksudnya HPP harga pokok persediaannya, baik itu untuk menjadi barang jadi maupun barang dalam proses, itu berbeda dengan penetapan biaya variabel, yang dimana biaya variabel itu hanya memasukkan biaya overhead variabel saja. Nah, dengan demikian biaya produksi menurut metode full costing itu lebih efektif kayak gitu, karena lebih diantaranya lebih lengkap seperti itu, karena terdapat biaya bahan baku dan juga tenaga langsung, biaya overhead tetap, biaya overhead variabel dan lain-lain. Nah, perbedaannya sendiri dari full cost sistem biaya penuh atau full costing dengan variable costing, ini kan ada penentuan biaya variabel, yang dimana perbedaan keduanya itu terletak pada perlakuan biaya overhead-nya seperti gaji dan sewa gedung. Nah, di bawah variable costing, perusahaan itu mengecualikan biaya overhead tetap dalam perhitungan biaya produksi. Dengan kata lain, metode ini itu hanya mengakui biaya yang berkontribusi langsung terhadap proses produksi. Selanjutnya, perusahaan membebankan biaya overhead tetap selama periode yang terjadi itu. Nah, sebaliknya kalau biaya full costing itu perusahaan mengakui biaya overhead tetap sebagai beban ketika barang atau jasa itu dijual, sehingga biaya tetap tersebut akan melekat pada produk sampai produk itu terjual, seperti itu. Nah, meskipun demikian, dalam praktiknya tidak ada metode, sebelumnya tidak ada metode mana yang lebih baik, tetapi
variabel full costing itu dikatakan lebih efektif, sementara yang lain itu lebih menyukai variabel costing saja. Nah, pemilihan kedua metode penetapan biaya tersebut itu tergantung pada sikap manajerial atau perilaku suatu perusahaannya, Mbak, seperti itu. Jadi kalau perusahaan itu mengatakan lebih lebih menyesuaikan dengan perusahaannya, itu cocok menggunakan variabel costing atau lebih menggunakan variabel full costing seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Erlika atas jawabannya sangat jelas. Paling nggak sih ya, paham aku ngomong aja. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari kelompok 4 yang disampaikan oleh Mbak Megawati. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam menganalisis laporan keuangan untuk menghitung variannya harus fokus pada margin kotor? Silakan untuk kelompok 3, mungkin ada yang mau menjawabnya. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Megawati. Kenapa dalam analisis varian harus fokus pada margin kotor? Karena tugas dari manajer pemasaran itu untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan melalui penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Kebijakan semacam ini terutama penting dalam periode inflasi. Untuk analisis varian dalam sistem semacam ini tidak akan memiliki varian harga jual, melainkan akan Suaramu kok hilang timbul gitu, Eka? Suaranya hilang timbul. Nggih, Bu. Saya jawab di sini nggih, Bu, pakai akunnya Mbak Erlika. Ya, mungkin kamu bisa jawabnya dengan kata-katamu ya, enggak usah membaca. Nggih, Bu. Mengapa dalam analisis varian harus fokus pada margin kotor? Jadi gini, karena tugas dari manajemen pemasaran itu untuk memperoleh margin kotornya itu dianggarkan dari penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Jadi sistem semacam itu tidak akan memiliki varian harga jual, melainkan akan ada varian margin kotor. Mengapa demikian? Margin kotor per unit itu selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Ya, seperti itu, Bu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Erlika. Jadi di sini itu dijelaskan kan dari sekian banyak perusahaan, perubahan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya itu kan diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual. Jadi suatu perusahaan kan mesti ada ini perubahan harga jualnya, dan tugas dari manajer pemasaran itu untuk memperoleh margin kotor itu harus dianggarkan, yaitu apa? Dengan cara penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Jadi harga biaya dan harga jualnya itu harus konstan, harus disesuaikan seperti itu, Mbak. Nah, kebijakan semacam ini itu sangat penting karena suatu analisis varian dalam sistem semacam itu tidak akan memiliki varian harga jual yang berbeda gitu, melainkan akan adanya margin kotor, bukan meningkatkan harga penjualan kayak gitu. Nah, untuk margin kotor per unit itu sendiri diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga biaya produksi. Nah, dalam hal ini untuk analisis varian itu dapat dilakukan dengan mensubstitusi antara margin kotor untuk harga jualnya.
Jadi nanti akan ditemukan pendapatannya, Mbak. Jadi margin kotor itu sangat perlu karena untuk menentukan selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standarnya yang ditetapkan oleh perusahaan, seperti itu. Apakah bisa dipahami dari jawaban tambahan saya? Ya Mbak Erlika, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Eka Nur Oktaviani, Mbak Erlika, dan juga Mbak Mega atas pertanyaan nomor dari kelompok 4 ini. Alhamdulillah 3 pertanyaan di sesi awal ini udah terjawab semua. Jika bisa saya ulangi, yang bisa disimpulkan dari pertanyaan nomor 1 adalah, menurut kelompok Anda, apakah analisis laporan keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari analisis bisnis? Jawaban dari kelompok 3 adalah iya, karena dari analisis laporan keuangan ini bisa memberikan informasi yang dapat digunakan saat kita bertemu dengan klien atau investor dalam pembahasan analisis bisnis. Kemudian untuk pertanyaan yang dari kelompok 2 mengenai bagaimana efektivitas dalam penerapan sistem full costing jika dibandingkan dengan sistem variable costing dalam sebuah perusahaan. Jawaban dari kelompok 3 adalah perbedaannya jika dalam menggunakan sistem full costing, semua beban-beban baik itu variabel maupun biaya tetap itu semuanya dilibatkan untuk menentukan nantinya saat harga jual ditetapkan. Tetapi jika pada variable costing itu hanya menggunakan biaya-biaya variabel saja yang berkontribusi pada saat produksi untuk menentukan harga jualnya. Untuk efektivitas yang mana itu tergantung pada manajemen perusahaannya sendiri. Kemudian pertanyaan dari kelompok 4 adalah, mengapa dalam menganalisis laporan keuangan untuk menghitung varian harus fokus pada margin kotor? Jawabannya adalah yang disampaikan oleh kelompok 3, karena pada saat perhitungan margin kotor ini diperlukan untuk menentukan harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan kaitannya dengan target perusahaan dalam pembebanan biayanya untuk menentukan laba yang diperoleh oleh perusahaan, begitu. Selanjutnya adalah pada sesi kedua, di sini sudah disampaikan 3 pertanyaan berikutnya dari kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Saya bacakan pertanyaannya dari kelompok 5 yang disampaikan oleh Mbak Novita adalah, jelaskan menurut kelompok Anda standar evaluasi bagaimana yang digunakan varians dalam praktik agar diterima dengan baik. Kemudian dari kelompok 6, mengapa dalam mengukur kinerja keuangan, kinerja non-keuangan juga terlibat? Dan dari kelompok terakhir, ialah tadi sudah dijelaskan mengenai keterbatasan analisis varian. Bagaimana cara perusahaan dalam mengatasi keterbatasan tersebut? Terima kasih. Saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novita, yaitu menjelaskan menurut kelompok Anda standar evaluasi bagaimana yang digunakan varians dalam praktik agar diterima dengan baik.
standar atau standar evaluasi yang digunakan variasi dalam praktik agar diterima dengan baik, yaitu standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu di mana standar tersebut tuh telah dikoordinasikan secara hati-hati, yang dimana standar itu merupakan standar yang unggul, yang baik juga. Terus standar itu tuh standar itu tuh dasar terhadap kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan gitu, yang dimana kinerja aktual itu adalah mengetahui dimensi dari hasil yang sejalan dengan tujuan usaha. Seperti itu. Mungkin dari anggota kelompok saya ada yang mau menambahi? Atau dari Mbak Novita paham dari penjelasan saya? Iya, sudah paham, Mbak Hilya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Novita dan Mbak Vicky Hiatul atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari kelompok 6 dan kelompok 7 yang sudah ada di room chat. Mungkin bisa dijawab oleh anggota kelompok yang lainnya. Silahkan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aprilia Veronica. Karena dengan adanya pengukuran non-keuangan, perusahaan dapat mengkomunikasikan tujuan perusahaan kepada pegawai dengan bentuk tugas-tugas dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari. Informasi dari ukuran-ukuran ini dapat menunjukkan di mana harus terjadi perbaikan dan memberi dorongan untuk tercapainya target keuangan. Eka itu ya. Oke, Pak Vero, mungkin kurang jelas. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mbak. Ya, Mbak Vero, begitu untuk jawaban yang diberikan oleh Mbak Eka. Apakah sudah puas Mbak Vero, Aprilia Veronica? Nggih, sampun. Terima kasih Mbak Vero. Untuk pertanyaan terakhirnya adalah dari kelompok 7 yang diberikan oleh Mbak Yunita. Tadi sudah dijelaskan mengenai keterbatasan analisis varians. Bagaimana cara perusahaan dalam mengatasi keterbatasan tersebut. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 3 untuk pertanyaan terakhirnya. Sebelumnya apakah Mbak Salsa mau menjawab?
di pertanyaan. Kalau tidak ada yang mau menjawab, saya akan menjawab pertanyaan mengenai keterbatasan analisis varian. Bagaimana cara pengusahaan dalam mengatasi keterbatasan tersebut? Nah, hal yang perlu dilakukan perusahaan untuk mengatasi keterbatasan dalam menganalisis varian yaitu dengan cara melakukan tindakan manajemen. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tidak terduga. Misal informasinya harus signifikan dan harus dikomunikasikan secepatnya melalui telepon, fax, email ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, laporan itu harus menginformasikan kesan secara umum bahwa manajer senior itu telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut berdasarkan informasi yang ia dapat agar dapat ditindaklanjuti seperti itu. Nah, untuk tindakan tersebut mungkin terdiri dari misalnya pujian atas kerja yang telah dilakukan dengan baik, memberikan saran-saran untuk melakukan hal-hal yang secara berbeda. Hal yang paling utama adalah kayak merespon atau melakukan tindakan ketenaga kerjaan yang lebih terfokus lagi seperti itu. Nah, tindakan-tindakan ini tidak dilakukan untuk setiap unit bisnis setiap bulan, tetapi bisa berjalan beberapa bulan sekali seperti itu. Jadi keterbatasan itu dapat dikurangi dengan tindakan manajemen atau manajer yang bertindak langsung dengan cara-caranya seperti itu. Dengan cara-cara yang saya jelaskan tadi seperti itu, Mbak. Apakah bisa dipahami? Iya, Mbak Erlika, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Erlika dan Mbak Yunita. Jika sudah bisa dipahami, maka 3 pertanyaan di sesi kedua ini telah terjawab sepenuhnya. Jika boleh saya ulangi, untuk pertanyaan dari kelompok 5, jelaskan menurut kelompok Anda standar evaluasi bagaimana yang digunakan varians dalam praktik agar diterima dengan baik. Jawabannya adalah standar evaluasi yang dapat digunakan dalam praktiknya agar diterima dengan baik adalah standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya karena telah dikoordinasikan dengan hati-hati dan unggul, serta standar tersebut merupakan dasar terhadap kinerja aktual yang dapat dibandingkan pada banyak perusahaan. Kemudian dari kelompok 6, mengapa dalam mengukur kinerja keuangan, kinerja non-keuangan juga terlibat? Jawabannya adalah karena dengan adanya pengukuran non-keuangan, perusahaan dapat mengkomunikasikan ukuran perusahaan dengan pegawai-pegawai di bawahnya yang terlibat dalam perusahaan tersebut untuk dapat mendorong tujuan perusahaan dan target pencapaian perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk kelompok 7 adalah tadi sudah dijelaskan mengenai keterbatasan analisis varians. Bagaimana cara perusahaan dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut? Jawabannya adalah hal yang perlu dilakukan dengan cara melakukan tindakan manajemen. Prinsip utama yakni laporan laba bulanan yang tidak boleh berisi hal-hal yang tidak terduga, di mana laporan bulanan tersebut harus dikomunikasikan secara langsung dan cepat yang menginformasikan secara umum bahwa manajer senior telah mengetahui seluruh informasi tersebut untuk dapat ditindaklanjuti. Kemudian yang paling utama adalah manajemen dapat memberikan respon tindakan ketenaga kerjaan yang lebih berfokus lagi dalam mengatur tenaga kerja yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Sekian sesi tanya jawab pada kali ini telah terjawab sempurna dan juga materi yang disampaikan oleh kelompok 3 saya berikan apresiasinya. Untuk selanjutnya adalah evaluasi dari Bu Ana mengenai presentator dan juga materi hari ini.
Kepada Ibu Ana, saya persilahkan. Baik, terima kasih Alivia. Ya, Ibu. Good job ya, good job, very good untuk MC-nya. MC sudah menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus menyimpulkan semua tanya jawab ya. Dan ini menjadi file penting bagi kelas ini ya. Kelompok 3, coba saya lihat diperlihatkan untuk mind map-nya. Nggih, Ibu. Sudah terlihat nggih, Ibu? Ya, baik ya. Jadi ini temanya apa sebetulnya? Tema mind map-nya. Tema mind map-nya apa ya Ibu? Kayak tentang keuangan seperti itu, file-file dalam suatu perusahaan seperti itu. Jadi di sini itu kita gambarkan, di sini kan fokusnya analisis laporan kinerja keuangan, laporan keuangan. Jadi di sini kita kayak ada uang-uangnya, ada tanggal atau periode, ada alat-alat yang digunakan seperti itu, dan juga ada berkas-berkas. Jadi kita mengambil suatu perusahaan kayak gitu, Ibu. Ada lampunya itu apa itu maksudnya ya? Keterbatasan analisis varian itu gambar lampu ya? Ya, R. Suara saya bisa terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar ya. Gambar lampu ini yang dimaksudkan apa ya, Erika? Keterbatasan tapi kok ada lampunya terang, itu maksudnya apa? Sempat terlempar. Berarti terlempar semua itu Alivia ya? Karena satu kelompok satu ruangan tadi itu. Enggak, Ibu, sepertinya kelompok 3 ini terlempar semua, Ibu. Iya. Ya, baiklah. Sambil kita tunggu. Untuk absensinya sudah saya inputkan, itu nanti sampai pukul 12. Jadi untuk berikutnya, kelompok berikutnya, tolong diperhatikan, gunakan buku yang saya sarankan itu ya. Terus ada 2 kelompok yang tampil, gunakan contoh kasus yang ada di dalamnya, pilih salah satu. Kemudian ya untuk menghindari adanya sinyal ya yang kurang bagus, videonya itu boleh saudara rekam dulu ya. Nih Erlika sudah ya.
Jadi nanti presentasinya sudah dengan video. Boleh seperti itu. Kalau memang sinyalnya terganggu. Silakan Erlika, mungkin bisa ditampilkan kembali untuk mind mappingnya. Iya Ibu. Iya Ibu sebentar. Temanya tadi karena keuangan. Ya, sudah nampak. Temanya tentang keuangan, ya. Nah, saya tanya itu ada di keterbatasan analisis varian. Itu kok ada lampu? Itu maksudnya apa, R? Oh iya Ibu, tidak kan di sini keterbatasan analisis varian ya. Kan ini suatu keterbatasan itu harus ada pencerahan. Jadi mengapa saya buat lampu itu seharusnya suatu keterbatasan itu ada solusinya agar itu nanti dapat diperbaiki lagi, Bu. Jadi tercerahkan seperti itu loh Ibu. Berarti pertanyaannya Yunita tadi ya. Bagaimana untuk mengatasinya ya keterbatasan itu. Kemudian itu ada pojok kiri itu kalender ya itu. Kalender duduk. Oh enggak Bu. Iya, kalender duduk. Kenapa tanggalannya cuma tanggal 20 aja? Ini untuk hiasan saja Ibu. Karena kita membuatnya juga tanggal 20 kemarin. Oh, jadi 20 diambil karena membuatnya mind map tanggal 20 gitu. Ya. Ya. Jadi ini sebetulnya yang jadi pokok bahasan adalah pokok bahasanya dimulai dari tengah ya. Iya Ibu, mulai dari tengah. Nah, itu analisis laporan kinerja keuangan. Sub pokok bahasanya itu ada menghitung varian, kemudian varian dalam praktek, serta keterbatasan analisis varian. Ya, tindakan manajemen itu sebetulnya masuk di dalam keterbatasan analisis varian. Ya. Jadi dia tidak diri sendiri ya. Jadi sebetulnya hanya 3 itu saja ya untuk sub pokok bahasanya. Jadi kalau kita lihat di sini analisis laporan kinerja keuangan itu sebetulnya dia merupakan kelanjutan atau merealisasikan dari anggaran yang sudah kita susun di pekan yang lalu ya, kelompok 2 penampilannya untuk penyusunan anggaran. Nah, analisis laporan kinerja keuangan ini berarti anggaran itu sudah direalisasikan dan yang dilaporkan itu adalah laporan kinerja keuangan untuk pusat-pusat pendapatan dan beban serta profit ya. Ada berapa pusat pertanggungjawaban? Silakan, ada yang bisa jawab? Bisa dibantu mungkin kelompok 3. Pusat laba dan investasi. Ya, ada berapa pusat pertanggungjawaban? Semuanya ada berapa, Erlika? Tadi pusat laba dan investasi itu diantaranya. Totalnya ada berapa? 4. Ada 4. Apa saja?
kerja pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Ya, betul Alfi ya. Ada 4 pusat pertanggungjawaban ya. Nah, di dalam analisis laporan kinerja keuangan ini dari cara menghitung varian yang ada itu adalah untuk melihat atau menilai kinerja dari manajer-manajer yang ada di pusat pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu, kira-kira apakah sama analisis laporan kinerja keuangan itu dengan biasa saudara sebut dengan ALK atau analisa atau analisis laporan keuangan? Sama atau berbeda? Berbeda, Ibu. Berbeda, benar ya. Perbedaannya di mana? Kalau analisis laporan kinerja keuangan di sini kan lebih menganalisa ke kinerja kayak yang disebutkan tadi, pusat labanya, pusat investasi, pendapatan, dan biayanya seperti itu kan. Kalau dalam analisis laporan keuangan itu kan lebih ke rasio-rasio keuangannya, Ibu, yang dianalisis. Nah, itu terus melihat kinerjanya siapa itu kalau analisis laporan kinerja? Di bagian keuangannya, Ibu. Di bagian keuangannya. Ya, semua di bagian keuangan ya. Ya, jadi kalau analisis varian itu dikaitkan dengan prestasi manajer ya. Nah, laporan kinerja keuangan. Jadi dikaitkan dengan prestasi manajer yang ada di pusat-pusat pertanggungjawaban. Sedangkan kalau analisa laporan keuangan itu sebetulnya untuk melihat ya, kesehatan keuangan perusahaan ya. Nah, secara keseluruhan kita perhatikan bahwa pada analisis laporan kinerja itu yang dibandingkan adalah anggaran dibandingkan dengan realisasi yang sudah dilakukan. Sedangkan di analisa laporan keuangan itu kita menganalisis dari laporan keuangan yang sudah jadi, itu kita analisis dengan berbagai macam analisa. Bisa itu analisis rasio, bisa itu analisis perbandingan, common size, ya, analisis laba kotor, dan sebagainya yang ada yang sudah saudara pelajari di ALK. Ya. Nah, kesemuanya itu diambilkan dari laporan keuangan. Ya. Tapi kalau yang kinerja ini dia membandingkan yang sudah direncanakan dengan yang sudah dikerjakan atau realisasinya. Nah, jadi ini prestasinya adalah dikaitkan dengan prestasi manajer, ya. Kalau tadi itu ALK-nya untuk melihat kondisi keuangan atau kesehatan keuangan dari suatu perusahaan. Itu ya bedanya ya. Jadi jangan itu sama nanti ya. Nggih, Ibu, terima kasih. Ya. Nah, kemudian dari keterbatasan analisis varian tadi ya, varian dalam praktek tadi sudah dijelaskan masalah periode waktu, terus fokusnya pada margin kotor ya. Insya Allah sudah dijawab dengan benar ya, dan sudah disarikan oleh MC ya. Kemudian ada biaya dalam praktek itu karena untuk varian atau cost center ya, pusat biaya itu dibagi lagi yang sudah kita pelajari. Ada biaya teknik, biaya discretionary ya, di mana biaya discretionary itu karena kebijakan ya,
itu dibagi lagi macam-macam, ada biaya research and development, ada biaya pemasaran, biaya administrasi dan sebagainya, ya. Nah, untuk keterbatasan analisis varian itu di dalamnya adalah terkait pada bahwa analisis varian itu sebetulnya dia hanya menghasilkan suatu perhitungan yang membandingkan antara anggaran atau perencanaan itu dibandingkan dengan realisasi. Ya, dan di situ kita memberikan tanda apakah ini variannya menguntungkan, favorable, atau tidak menguntungkan atau unfavorable. Tetapi varian itu tidak menyebutkan apa penyebabnya dari varian itu. Nah, kita harus menelusuri sendiri. Apakah varian itu cukup signifikan atau tidak, atau karena kebetulan saja periode ini terjadi itu, ya, sehingga yang dikatakan tidak signifikan. Nah, itu juga tidak terlihat, ya. Oleh karena itu, analisis varian itu apapun hasilnya menguntungkan, terutama yang tidak menguntungkan, itu harus ditindaklanjuti, ya, dengan tindakan manajemen tadi itu, tindak lanjutnya. Artinya kalau sudah kita menghitung variannya, maka manajemen itu harus segera menindaklanjuti. Kalau memang itu tidak menguntungkan, maka perlu diambil tindakan. Jadi jangan itu dibiarkan saja. Ya. Itulah sebagai satu input masukan. Nggak salah pekan lalu itu, apakah anggaran itu bisa direvisi atau tidak, Bu? Ya. Dari selisih varian, analisa selisih itu bisa kita lihat bahwa apabila itu selisihnya itu merupakan selisih yang signifikan dan perlu ada tindakan lebih lanjut, maka ini bisa lebih awal diketahui. Kalau itu lebih awal diketahui, maka untuk bulan berikutnya, ya, karena kan anggaran itu 12 bulan, kemudian kita membuat breakdown itu per bulanan, ya, evaluasinya per bulanan, itu akan lebih cepat untuk kita mengambil tindak lanjut. Tapi kalau itu dibuat evaluasinya setahun sekali atau 6 bulan sekali, ya ini juga kesulitan untuk mengambil tindak lanjutnya, ya. Artinya sudah terlalu lama, ya. Jadi sudah lewat lama baru kita mengetahui itu penyebabnya itu. Nah, disitulah yang diperlukan tindakan manajemen itu, ya. Makanya kan ada di situ apakah varian laba itu memang nggak dibutuhkan selama tindakan manajemen itu memang nggak melakukan, ya. Artinya walaupun itu nanti variannya itu favorable atau unfavorable, tapi tanpa ada tindak lanjut itu menjadi tidak berarti. Nah, yang dimaksud seperti itu, ya. Nah, itulah mungkin yang bisa saya tambahkan. Sebenarnya pertanyaan Vero itu lebih tepat nanti untuk yang pekan depan, ya. Karena kita di sini hanya mengukur kinerja keuangan, sedangkan pekan depan itu lebih kepada pengukuran yang komprehensif. Jadi ada kinerja keuangan, ada non keuangan, dan itu merupakan kinerja yang dengan standar ukuran strategis. Jadi dikaitkan dengan range-nya. Nah, kalau untuk yang saat ini hanya dikaitkan pada anggaran, ya, pada anggaran saja. Nah, oleh karena itu di dalam analisis laporan kinerja keuangan ini masih banyak kelemahannya, ya, karena dia mengukur prestasi itu hanya dari aspek keuangan saja. Padahal untuk menuju menjadi aspek keuangannya itu baik, itu banyak aspek non keuangan yang mensupport, yang mendukung dari aspek keuangan tadi. Oleh karena itu nanti kita akan lihat tayangan pekan depan
oleh kelompok 4 ya untuk pengukuran kinerja manajemen. Baiklah, kira-kira begitu yang bisa saya tambahkan ya. Tadi ini untuk penampilannya dari kelompok 3 ya. Untuk videonya sudah bagus, jadi videonya itu runtun, ada suaranya, kemudian ada deskripsinya menjelaskan dan ada tulisan pada video itu ya. Kemudian presentasi ya sudah cukup bagus ya. Ada beberapa presenter itu dengan PPT yang ada itu sudah mengulasnya kembali dengan kata-katanya sendiri ya. Baik, hanya kasusnya tadi itu ternyata kasusnya tidak sesuai dengan yang ada di buku. Hanya ini kelompok ini sudah menjawab semua untuk 6 pertanyaan ya. Oke, tanya jawab kasus. Baiklah, untuk kelompok 3 secara keseluruhan bagus, kita kasih applause untuk kelompok 3 ya. Oke, selamat untuk kelompok 3. Selanjutnya nanti saya harap kelompok berikutnya jauh lebih bagus lagi ya. Nah, untuk yang jadi MC berikutnya, contohlah seperti Alivia ini ya. Nah, ini bagus jadi MC ya. Dia menjalankan seluruh tugas MC-nya dengan baik. Terima kasih Alivia, Erlika. Enggak, Ibu. Ya, sama ya. Mungkin ditutup dulu ya, Alivia ya. Enggak, Ibu. Ya. Terima kasih untuk Bu Ana atas masukannya. Semoga masukan dari Bu Ana bisa menjadi perbaikan untuk presentator minggu depan dan minggu-minggu berikutnya agar lebih baik lagi. Dan juga saya sampaikan terima kasih serta apresiasi untuk kelompok 3 atas presentasi hari ini yang sangat jelas dan memuaskan. Saya selaku moderator hari ini pamit undur diri. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya semuanya yang sudah berpartisipasi presentasi, yang jadi MC maupun penanyanya ya. Nah, mudah-mudahan tetap sehat ya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya. 2 kelompok ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alivia, terima kasih ya. Iya Mbak Er, sama-sama.